Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal tentang turunan fungsi trigonometri. Ada 10 soal yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Oke, langsung aja kita masuk ke soal nomor 1. Sebelum kita bahas soal nomor 1, di sini saya akan jelaskan sekilas tentang turunan fungsi trigonometri. Di sebelumnya kan kalian sudah belajar tentang turunan ya. Nah, sekarang untuk turunan fungsi trigonometri itu kan ada fungsi sin, cos, tangen, kosekan, sekan, sama kotangen. Nah, fungsi ini dia memiliki turunan, di mana turunan sin yaitu cos, turunan cos itu min sin, turunan tangen adalah sekan kuadrat x, kemudian turunan dari kosekan adalah min kotangen x kosekan x, turunan dari sekan yaitu tangen x sekan x, dan turunan dari kotangen yaitu min kosekan kuadrat x. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa turunan fungsi yang depannya c, ini kan c ya, cos, kosekan sama kotangen yang di depannya c, hasil turunannya itu adalah negatif gitu ya. Turunan cos berarti ada negatifnya, turunan kosekan ada negatifnya, turunan kotangen juga ada negatifnya gitu ya. Jadi turunan yang depannya c ini ada negatifnya gitu. Nah, kemudian nanti hal-hal yang kita gunakan untuk mengerjakan soal turunan trigonometri itu ada beberapa identitas trigonometri juga. Kemudian selain itu ada turunan trigonometri bentuk perkalian sama pembagian. Jadi nanti kalau misalkan ada fx ya, fx ini udah kita pelajari di turunan fungsi aljabar. Ini saya ingatkan kembali, ketika ada fx-nya fungsinya yaitu perkalian antara u sama v, maka turunannya yaitu u aksen v ditambah UV aksen, dimana U aksen ini adalah turunan dari U. Nah, sedangkan ini kan dia bentuk perkalian ya. Kalau ada pembagian, kalau fx fungsinya yaitu U dibagi V, maka f aksen x yaitu sama seperti ini tapi dikurang ya, U aksen V dikurangi UV aksen dibagi V kuadrat. Nah, ini nanti sering kita gunakan untuk mengerjakan soal-soal turunan fungsi trigonometri. Oke, supaya lebih jelas kita langsung praktek mengerjakan soal nomor 1. Nomor 1, turunan dari y sama dengan 3 sin x dikurangi cos x adalah, nah ini kan dia turunan sama halnya turunan fungsi aljabar ya, itu kan kita turunkan satu persatu nih kalau dia pengurangan. Jadi kalau misalkan ada fungsi y sama dengan 3 sin x dikurangi cos x, maka turunannya kan dia y aksen ya, tiganya kan dia tetap nih karena dia konstanta. Turunan sin itu apa? Cos, positif apa negatif? Positif karena kan dia s ya. Turunan sin itu cos. Jadi 3 sin x turunannya yaitu 3 cos x dikurangi cos x. Ini cos kita turunkan. Turunan dari cos yaitu min sin ya. Turunan cos itu min sin. Jadi tulis min sin x. Nah, jadinya 3 cos x. Ini kan min kali min ya, min kali min itu plus, jadinya plus sin x. Nah, udah sampai sini aja. Jadi jawabannya yang mana nih? 3 cos x plus sin x. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 2, jika gx sama dengan 3x kuadrat dikurangi 1 per 2x kuadrat ditambah 2 cos x, maka g aksen x adalah, nah ini sama ya, dia campuran antara aljabar biasa sama trigonometri. Nah, berarti kan ini kita ubah dulu nih menjadi ax pangkat n ya, jadi ini nanti kita pindah ke atas. Nah, jadinya gx sama dengan 3x kuadrat ya, kita tulis terlebih dahulu, 3x kuadrat dikurangi 1 per 2x pangkat 2. Ini yang mau kita turunkan kan x nya ya, jadi 1 per 2 kan tetap nih 1 per 2, x nya naik ke atas, kalau positif naik ke atas jadinya negatif, jadinya x pangkat min 2 ditambah 2 cos x. Nah, baru kita cari turunannya. Turunan itu kan dia pangkatnya dikurangi 1 ya. Jadi kalau ada ax pangkat n, misalkan ini fx, maka kan dia turunannya atau f aksen x-nya yaitu n-nya ke depan kan, a kali n x pangkat n min 1 ya. Ini sudah dibahas ya di bab sebelumnya.
Kakak yakin pasti kalian sudah paham. Jadi turunan dari 3x kuadrat, maka ini 2-nya ke depan, jadinya 2 dikalikan 3 itu 6x, pangkatnya 2 kurangi 1 kan 1, nggak usah ditulis ya. Min setengah, kita tulis dulu min setengah, ini sama ke depan, min 2, kalau ke depan kan jadinya min 2, x pangkat dikurangi 1, min 2 dikurangi 1 itu min 3. Ditambah 2 cos. Turunan cos itu apa? Turunan cos adalah min sin, jadi min sin x gitu ya. Jadinya sama aja dengan 6x, ini min kali min kan plus ya, jadinya kita coret ini 2 sama 2, min kali min plus jadinya plus x pangkat min 3 plus 2 kali min sin x, jadinya min 2 sin x. Nah jadinya 6x ditambah x pangkat min 3 itu sama aja dengan 1 per x pangkat 3 dikurangi 2 sin x. Udah, jadi 6x ditambah 1 per x pangkat 3 dikurangi 2 sin x. Jawabannya yang mana nih? 6x ditambah 1 per x pangkat 3 dikurangi 2 sin x ya. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 3, jika hx sama dengan 2 sin x ditambah cos x, di mana x-nya dalam radian, maka nilai dari h aksen setengah pi adalah, nah berarti kan untuk mencari h aksen kan berarti kan turunan dari h ya. Jadi kita cari h aksennya dulu. Di sini udah ada hx. Hx sama dengan 2 sin x ditambah cos x. Nah, untuk mencari h aksen x, karena di sini penjumlahan, berarti kan kita turunkan satu-satu nih. 2 sin x, turunan sin itu cos, jadi sama aja dengan 2 cos x. Ditambah, turunan dari cos, yaitu min sin, jadinya ditambah min sin x. Nah, ini plus sama min kan plusnya kalah ya, jadi sama aja dengan 2 cos x dikurangi sin x. Kemudian, di sini yang ditanyakan adalah nilai dari h aksen setengah pi. H aksen setengah pi ya. X-nya diganti setengah pi, berarti x di sini juga diganti setengah pi. Jadi 2 cos setengah pi dikurangi sin setengah pi. Setengah pi itu berapa sih? Setengah pi, pi itu sama aja dengan 180, berarti setengah kali 180 yaitu 90. Nah, berarti kita kan harus mencari nih nilai dari cos 90 sama sin 10. Jadi sama aja dengan 2 kali cos 90. Cos 90 itu berapa? Nah, kalau misalkan kalian lupa, itu jadi untuk mengikat sin sama cos untuk sudut istimewa, itu bisa kalian gunakan grafik. Nah, cos itu kan dia begini ya cara ingatnya. Jadi ini 360, ini 180, ini 90, ini 270. Cos itu dia dimulai dari 1. Jadi 1 segini. Nah, ini kan dia grafik dari cos nih. Ini 1. Ini sini sejajar ya, ini sampai 1 juga. Jadi 1 ini 0, kemudian di sininya min 1, ini 0, ini 1 lagi gitu. Jadi kan dia terdiri dari 1 gunung, ini sama satu lembah ya. Jadi kalau misalkan cos 90 kan ini berarti posisinya ya. Jadinya 0. Jadi kalikan 0 dikurangi sin 90. Nah, ini kan kalau cos. Kalau sin itu dia satu gunung sama satu lembah. Jadi kalau misalkan di sini 180, ini 360, kemudian di sini 1, ini min 1. Gini ya. Nah, kan dia sin, kalau sin dia gini. Satu gunung, satu lembah. Ini hampir ini sama ya, ini satu gunung, satu lembah juga, cuma kan kalau cos dia dimulai dari 1. Kalau sin dimulai dari 0. Kalau sin 90, ini kan dia 90 di sini, kalau kita hubungkan di sini, nah berarti dia 1. Jadi sin setengah pi itu sama aja dengan 1. Ya udah, sama aja dengan 2 kalikan 0 itu 0. 0 dikurangi 1 sama dengan min 1. Jawabannya yaitu yang B.
Nomor 4, hasil diferensial dari TX sama dengan sin X plus 1 dikalikan sin X min 2 adalah, nah ini kan dia bentuk perkalian. Bentuk perkalian kalau misalkan mau kita turunkan berarti menggunakan rumus yang UV. Jadi yang sin X plus 1 ini kita misalkan sebagai U, ini dia sebagai V ya. Jadi kita cari U aksen sama V aksen. U sama dengan sin X ditambah 1. U aksen atau turunan dari U, kita cari turunannya. Turunan dari sin yaitu cos, berarti cos X. Turunan dari 1 kan 0, nggak usah ditulis ya. V sama dengan sin X dikurangi 2. Kalau V aksen, turunan dari sin sama, turunan sin kan dia cos ya, jadi cos X. Turunan dari min 2 kan nggak ada. Ya udah, jadi tinggal kita cari T aksennya. T aksen X. Ya. Kalau ada U kali V, turunannya yaitu U aksen V ditambah U V aksen. Jadinya T aksen X sama dengan U aksen. U aksennya itu cos X. Jadi cos X dikalikan V. V yaitu sin X min 2 ditambah U V aksen. U-nya yaitu sin X plus 1 dikalikan V aksen. V aksennya yaitu cos X. Gitu ya. Nah, udah ini tinggal kita sederhanakan aja sampai ketemu jawaban yang ada di sini ya. Nah, sekarang kita kalikan. Ini kan bisa kita kalikan ke dalam nih. Cos X kalikan sin X yaitu cos X sin X. Cos X kalikan min 2 cos X ditambah sin X kalikan cos X yaitu sin X cos X ditambah 1 kalikan cos X yaitu cos X. Cos X sin X ditambah sin X cos X ini kan dia sama ya, sama aja dengan A kali B ditambah B kali A, kan sama ya. Sin X cos X ini juga sama sin X cos X, jadinya sama aja dengan 2 sin X cos X ya. Ini tambah ini sama aja dengan P tambah P 2P gitu. Nah, min 2 cos X ditambah cos X, min 2 tambah 1 itu min 1, berarti min cos X gitu ya. Kita lihat koefisiennya aja, ini min 2 ditambah 1 kan jadinya min 1. Nah, sekarang 2 sin X cos X, 2 sin X cos X itu rumus dari sin 2X ya. Sin 2X itu kan sama aja dengan 2 sin X cos X. Jadi ini bisa kita tulis sebagai sin 2X dikurangi sama cos X. Sin 2X dikurangi cos X. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 5, jika H theta sama dengan theta plus pi per 2 dikalikan sin theta, maka berapakah H aksen theta gitu ya. Nah, sama. Kita tulis terlebih dahulu di sini H tetanya. H theta sama dengan theta plus pi per 2 dikalikan sin theta. Yang ditanyakan adalah H aksen theta. Nah, ini kan dia perkalian ya. Ini dia diturunkan terhadap theta ya. Ingat, terhadap theta berarti tetanya yang diturunkan. Nah, jadi ini dia sebagai U, ini dia sebagai V karena dia perkalian ya. Jadi kita cari terlebih dahulu U sama dengan theta plus pi per 2. U aksen apa? Diturunkan terhadap theta, berarti kan turunan theta. Turunan theta itu kan 1 ya. Ini kita anggap sebagai konstanta, kalau diturunkan kan 0. Jadi ya udah, U aksennya itu 1. Sama halnya misalkan gini, U sama dengan X plus 2 ya. Jadi U aksennya itu turunan X itu 1, turunan 2 itu 0. Jadi kan gini. Tapi karena ini diturunkan terhadap theta ya, berarti theta yang diturunkan. Turunan theta itu 1 gitu ya. Kemudian V-nya, V sama dengan sin theta. V aksen, nah turunan sin itu apa? Turunan sin yaitu cos, berarti sin theta turunannya yaitu cos theta. Sekarang tinggal kita masukkan ke rumus H aksen theta ya. H aksen theta rumusnya kan kalau dia perkalian tadi U aksen V ditambah UV aksen. H aksen theta berarti U aksennya kan dia 1 dikalikan V, V-nya yaitu sin theta ditambah UV aksen, U-nya yaitu theta plus pi per 2 dikalikan V aksen, V aksennya yaitu cos theta. Nah, sekarang kita jabarkan supaya
bentuknya seperti ini ya. Jadi sama aja dengan 1 kalikan sin theta, kan sin theta ya, sin theta ditambah ini kita kalikan theta kalikan cos theta, yaitu theta cos theta ditambah pi per 2 kalikan cos theta, pi per 2 cos theta gitu. Udah, jadi jawabannya yaitu sin theta plus theta cos theta plus pi per 2 cos theta. Jawabannya yaitu yang E. Nomor 6, hasil bagi diferensial dari fungsi g theta sama dengan 1 min sin theta dibagi sin theta min 3 adalah, nah sama ini ya, berarti nanti yang atas kita misalkan U, yang bawah kita misalkan V. Oke, berarti kita cari U aksen sama V aksen. U sama dengan, U nya ini yang atas ya, ini U, ini V. U nya berarti 1 min sin theta. U aksen kita turunkan, turun dari 1 itu 0, ini minnya kita tulis terlebih dahulu ya, minnya ditulis, baru turunan dari sin. Turunan sin yaitu cos, berarti cos theta. Gitu, udah ya. Sekarang V nya, V sama dengan sin theta dikurangi 3, berarti V aksen, turunan sin yaitu cos, berarti cos theta. Turunan dari 3, 0, nggak usah kita tulis ya. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Rumus kalau ada pembagian U per V, jadi kalau misalkan GX-nya, ini kita misalkan U per V, maka G aksen X rumusnya yaitu U aksen V min U V aksen dibagi V kuadrat. Gitu ya. Nah, udah berarti G aksen theta, karena di sini fungsinya dalam bentuk theta, G aksen theta, U aksen V, U aksennya yaitu min cos theta dikalikan V, V nya yaitu sin theta min 3 dikurangi U V aksen, U nya yaitu 1 min sin theta dikalikan V aksen, V aksennya yaitu cos theta dibagi sama, nah dibagi sama V kuadrat. V-nya yaitu sin theta min 3, berarti sin theta dikurangi 3 kuadrat. Oke, sekarang kita jabarkan. Kita masukkan ya ini ya. Min cos theta dikalikan sin theta, berarti min cos theta sin theta. Min cos theta kalikan min 3, min kali min itu plus, berarti plus 3 cos theta. Gitu. Kemudian dikurangi, nah ini kita kalikan dulu aja ya, 1 dikalikan cos theta itu cos theta dikurangi sin theta kalikan cos theta itu sin theta cos theta dibagi sama sin theta dikurangi 3 kuadrat gitu ya. Ini bisa kita keluarkan dari kurungnya, jadi sama aja dengan min cos theta sin theta ditambah 3 cos theta, ini min kali cos theta itu min cos theta, ini min kali min plus sin theta cos theta dibagi sama sin theta dikurangi 3 kuadrat gitu. Nah, sekarang kita lihat ini cos theta sin theta, ini sin theta cos theta kan sama ya, sedangkan tandanya ini min, ini plus, berarti habis ya. Jadi tinggal apa? Nah, kita lanjutkan di sini ya. Jadi tinggal 3 cos theta dikurangi cos theta ya. Jadi sama dengan 3 cos theta dikurangi cos theta per sin theta dikurangi 3 kuadrat. Nah, sekarang 3 cos theta dikurangi cos theta kan sama aja dengan 3P dikurangi P, yaitu 2P. Jadinya 3 cos theta kurangi cos theta yaitu 2 cos theta. Jadi 2 cos theta dibagi sama sin theta dikurangi 3 kuadrat. Berarti jawabannya yang mana nih? Jawabannya yaitu yang E.
Nomor 7, turunan dari RT sin T min cos T dibagi cos T plus sin T adalah, nah sama, ini kita gunakan U per V ya, jadi atas ini dia sebagai U, yang bawah sebagai V. Nah, kita cari dulu U aksen sama V aksennya. U sama dengan sin T dikurangi cos T. Kalau U aksen, jadi kita turunkan satu-satu. Turunan sin itu cos, berarti cos T dikurangi turunan cos itu min sin, berarti min sin T. Ya, jadinya min kali min kan plus. Jadinya cos T plus sin T. Sekarang V. V-nya kan cos T plus sin T. V aksennya kita tarik turunannya. Turunan dari cos yaitu min sin, berarti min sin T ditambah turunan sin yaitu cos, jadinya cos T. Nah, baru kita masukkan ke rumus U aksen V tadi ya, RT-nya. Rumusnya yaitu U aksen V dikurangi U V aksen dibagi V kuadrat gitu. U aksen V, U aksennya yaitu U aksennya ini ya, jadi cos T plus sin T, ini U aksen dikalikan V, V-nya yaitu cos T plus sin T. Nah, dikurangi U V aksen, ini U V aksen, U-nya yaitu sin T min cos T dikalikan V aksennya yaitu min sin T plus cos T. Ini kan dia bisa diubah menjadi sin T plus cos T juga ya, jadi ini bisa diubah, minnya kan bisa keluar nih, min dalam kurung sin T dikurangi cos T, jadi dia sama ya, min kali sin T min sin T, min kali min cos T itu plus cos T. Jadi ini bisa kita tulis jadi min sin T cos T, min dalam kurung sin T min cos T gitu ya, dibagi sama V kuadrat. V nya mana? V nya yaitu cos T plus sin T, jadinya cos T plus sin T kuadrat. Nah, bentuk ini cos T plus sin T kalikan cos T plus sin T itu kan sama aja dengan cos T plus sin T kuadrat ya, kalau misalkan kita tulis ya. Nah, sedangkan kalau dijabarkan, kalau bentuk kuadrat, kalau A plus B kuadrat itu kan sama aja dengan A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2AB ya. Sedangkan ini sama ini sin T min cos T, ini sin T min cos T. Ini kita ringkas dulu deh biar nggak bingung. Cos T plus sin T kalikan cos T plus sin T itu kan sama aja dengan cos T plus sin T kuadrat gini ya. Ini min dikalikan min kan jadinya plus, plus sin T min cos T jadinya sin T min cos T kuadrat gitu kan, dibagi sama cos T plus sin T kuadrat gitu ya. Nah, oke, jadi kalau misalkan kita jabarkan menggunakan sifat yang ini, A plus B kuadrat itu A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB. Sedangkan kalau ada A min B kuadrat itu sama aja dengan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi 2AB. Nah, ini sama. Jadi kalau dijabarkan ya, jadi kalau dijabarkan bentuk yang atas cos T plus sin T kuadrat itu sama aja dengan cos kuadrat T ya kan, cos T dikuadratin kan cos kuadrat T ya, cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T ditambah 2 sin T cos T ini, kemudian ditambah sin T min cos T kuadrat itu sama aja dengan sin kuadrat T ditambah cos kuadrat T dikurangi, karena ini dia min ya, min 2 sin T cos T gitu, dibagi sama, nah ini cos T plus sin T ini juga bisa kita jabarkan. Kenapa kita jabarkan? Karena di opsinya ini kan dia nggak ada ya, jadi cos T plus sin T kuadrat itu kalau dijabarkan juga sama, cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T ditambah 2 sin T cos
T. Nah, sedangkan kita ingat rumus identitas, kalau ada cos kuadrat T tambah sin kuadrat T itu 1, rumus identitas ya. Sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, jadi kalau ada cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T, dia juga 1. Jadi sama aja dengan 1 ditambah 2 sin T cos T. Ini ada plus 2 sin T cos T, ini min 2 sin T cos T, berarti bisa kita coret. Ya enggak? Ya. Jadi cos kuadrat T tambah sin kuadrat T itu 1. Ini sama, sin kuadrat T tambah cos kuadrat T juga 1. Jadi 1 ditambah 1 dibagi sama ini cos kuadrat T tambah sin kuadrat T juga 1 ditambah 2 sin T cos T. 2 sin T cos T itu rumus dari sin 2T ya. Jadi kalau ada sin 2 alfa itu rumusnya kan 2 sin alfa cos alfa. Nah, gini ya. Jadi bentuk ini cos kuadrat T tambah sin kuadrat T itu 1 ditambah 2 sin T cos T itu rumus dari sin 2T. Jadinya sin 2T. Nah, jadinya sama aja dengan ini 1 tambah 1 kan 2 ya. Jadi 2 per 1 ditambah sin 2T. Ya, oke. Jawabannya ada nggak? 2 dibagi 1 plus sin 2T. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 8, jika Y sama dengan tangen X dikurangi kotangen X, maka Y aksen Pi per 4 adalah, Pi per 4 itu berapa sih? Pi per 4 itu sama aja dengan 180 dibagi 4. Jadinya 45 ya, karena Pi ini kan dia 180. Jadi 180 bagi 4 yaitu 45 derajat ya. Nah, oke, sekarang kita cari turunannya. Y sama dengan tangen X dikurangi kotangen X. Y aksennya sekarang kita cari turunannya. Turunan dari tangen yaitu sekan kuadrat X. Berarti kita tulis di sini sekan kuadrat X dikurangi turunan dari kotangen X. Turunan dari kotangen X itu kan min kosekan kuadrat X ya. Jadi dikurangi min kosekan kuadrat, karena di sini oh ya X ya, sama aja ya. Jadi Y aksen sama dengan sekan kuadrat X, ini min kali min plus kosekan kuadrat X. Nah, yang ditanyakan adalah Y aksen Pi per 4. Jadi Y aksen Pi per 4 sama aja dengan sekan Pi per 4 dikuadratkan gitu ya. Jadi sekan kuadrat X itu kan sama aja dengan sekan X dikuadratkan, ditambah kosekan Pi per 4 kuadrat. Nah, sekarang kita cari nilainya. Kosekan Pi per 4 itu berapa? Kosekan itu kan dia kebalikan dari siapa sih? Kosekan itu kalau sekan dia kan kebalikan dari cos, sedangkan kosekan itu kebalikan dari sin. Kita cari terlebih dahulu. Sekan ya, sekan X itu kan dia kebalikan dari cos, super cos X. Jadi kalau di sini sekan 45, Pi per 4 kan 45 ya. Jadi sama aja dengan 1 per cos 45. Nah, cos 45 itu berapa? Cos 45 yaitu setengah akar 2 ya, setengah akar 2. Setengah akar 2 ini kalau misalkan sekan jadinya apa sih? Ini kan bisa kita tulis menjadi 1 per setengah akar 2, kan sama aja dengan akar 2 per 2 gitu ya. Ini kalau kita balik jadinya 2 per akar 2. Nah, jadi ini sekan Pi per 4 itu sama aja dengan 2 per akar 2. Jadi 2 per akar 2 kuadrat. Ditambah kosekan juga sama. Kosekan Pi per 4, kosekan itu sama aja dengan 1 per sin. Jadi sama aja dengan 1 per sin Pi per 4. Nah, jadi sama aja dengan 1 per sin Pi per 4 itu sama aja dengan sin 45. Sin 45 itu kan setengah akar 2 ya. Nah, sama kayak ini nih. Jadi kalau ditulis itu sama aja dengan 1 per setengah akar 2, kan sama aja dengan akar 2 per 2. Jadinya kalau dibalik sama aja dengan 1 dikali 2 per akar 2. Ini kita tulis juga 2 per akar 2 kuadrat.
kuadrat. Nah, baru deh dihitung. Dikuadratkan 2 dikuadratin itu 4, dibagi akar 2 dikuadratin itu 2. Ditambah 2 dikuadratin itu 4, dibagi akar 2 dikuadratin itu 2. Nah, 4 bagi 2 itu 2, tambah 2 sama dengan 4. Jawabannya yaitu yang E. Nomor 9, turunan dari Y sama dengan sekan T dikurangi kosekan T adalah, nah ini kan karena dia pengurangan, berarti kan kita turunkan satu persatu ya. Y sama dengan sekan T dikurangi kosekan T. Jadinya Y aksen sama dengan turunan dari sekan. Turunan dari sekan itu apa? Turunan dari sekan tadi sudah dibahas ya di awal video. Bisa kalian back kalau misalkan lupa. Turunan dari sekan yaitu tangan X sekan X. Kalau di sini T ya berarti tinggal kita ganti T. Jadi sama aja dengan tangan T sekan T gitu ya. Kita tulis aja misalkan Y sama dengan sekan X, Y aksen sama dengan tangan X sekan X. Sedangkan di sini kosekan. Kalau Y sama dengan kosekan X, maka Y aksennya yaitu min kotangan X kosekan X gitu. Jadi kalau misalkan ini dalam bentuk ya T ya kita tulis T. Turunan dari sekan T berarti tangan T sekan T dikurangi turunan dari kosekan yaitu min kotangan kosekan. Jadinya min kotangan T kalikan kosekan T. Nah, ini min kali min kan plus ya. Jadi tangan T sekan T plus kotangan T dikalikan kosekan T. Gitu ya. Nah, turunannya sampai sini aja sebenarnya sudah benar. Cuma kan di sini nggak ada ya bentuk seperti itu ya. Jadi ini kita ubah. Di sini kan jawabannya kan dalam bentuk sin sama cos nih, sin cos ya. Jadi ini tangan sama kotangan juga diubah ke dalam sin sama cos. Kita tahu bahwa tangan itu sama aja dengan sin per cos. Jadi kalau tangan T itu sama aja dengan sin T dibagi cos T dikalikan sekan T. Sekan itu kan kebalikan dari cos. Jadi sama aja dengan 1 per cos T. Ditambah kotangan T, kotangan itu kan kebalikan dari tangan ya. Kalau tangan sin per cos, kalau kotangan berarti cos per sin. Jadi sama aja dengan cos T dibagi sin T. Dikalikan dengan kosekan. Kalau sekan itu kebalikan dari cos, kalau kosekan itu kebalikan dari sin. Jadi 1 per sin T ya. Nah, ini kan dia penyebutnya kan udah sama nih. Ini kan kalau perkalian kan ini kan perkalian ya, tinggal kita kalikan atas sama atas, bawah sama bawah gitu ya. Jadi sin T dikalikan 1 itu dia sin T dibagi cos T kalikan cos T itu cos kuadrat T ditambah cos T kalikan 1 yaitu cos T dibagi sin kuadrat T gitu ya. Nah, di sini kan dia penjumlahan nih dalam bentuk pecahan, berarti disamakan penyebutnya. Penyebutnya apa siapa? Berarti kita kalikan. Jadi sama aja dengan cos kuadrat T sin kuadrat T. Cos kuadrat T sin kuadrat T dibagi cos kuadrat T kan sin kuadrat T ya. Dikalikan sin T. Sin kuadrat T dikalikan sin T berarti sin pangkat 3 T ditambah ini sama cos kuadrat T sin kuadrat T dibagi sin kuadrat T itu cos kuadrat T dikalikan cos T berarti cos pangkat 3 T gitu ya. Sudah hampir mendekati nih jawabannya yang E ya. Sin pangkat 3T plus cos pangkat 3 sin T cos T kuadrat. Ini kan cos kuadrat T sin kuadrat T. Kalau kuadratnya dikeluarkan jadinya ini sin pangkat 3T ditambah cos pangkat 3T dibagi ini cos T dikalikan sin T kuadrat gitu ya. Jadi jawabannya yaitu yang E. Nomor 10, soal terakhir di video kali ini. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya ya untuk nomor 11 dan nomor 20 sampai nomor 20. Oke, jika ada sin Y sama dengan X pangkat 3 tangan X, maka Y aksen sama dengan, nah caranya sama ya. Di sini ada Y.
Y sama dengan X pangkat 3 dikalikan tangan X. Ini kan dia bentuk perkalian, berarti ini kita sebagai U, ini dia sebagai V ya. Jadi U sama dengan X pangkat 3, U aksennya apa? Turunan dari X pangkat 3, yaitu 3-nya ke depan, 3X kuadrat. Sedangkan V-nya, V sama dengan tangan X. Tangan X, V aksennya berarti apa? Turunan dari tangan, yaitu secant kuadrat X ya, secant kuadrat X. Ini turunan dari tangan. Oke, sekarang kita masukkan ke rumus U aksen V plus UV aksen. Kita tulis di sini ya. Y aksen sama dengan U aksen V ditambah UV aksen. Jadinya U aksen V, U aksennya itu 3X kuadrat. 3X kuadrat dikalikan V. V-nya yaitu tangan X. Ditambah UV aksen, U-nya yaitu X pangkat 3 dikalikan V aksen. V aksennya yaitu secant kuadrat X. Nah, sebenarnya turunannya udah cukup sampai sini. Cuma di sini kan di pilihan gandanya kan nggak ada nih. Pilihan gandanya ini dalam bentuk tangan semua nih. Tangan ini, sedangkan di sini ada secant. Berarti bisa kita gunakan rumus identitas trigonometri yang mana? Secant kuadrat X di rumus identitas trigonometri, secant kuadrat X itu sama aja dengan 1 plus tangan kuadrat X ya. 1 plus tangan kuadrat X. Nah, jadi bisa kita ubah ke sini. Jadi sama aja dengan 3X kuadrat dikalikan tangan X ditambah X pangkat 3 dikalikan secant kuadrat X itu sama aja dengan 1 plus tangan kuadrat X gitu ya. Nah, sekarang kita kalikan ini. Jadinya 3X kuadrat dikalikan tangan X ditambah X pangkat 3 kalikan 1 yaitu X pangkat 3 ditambah X pangkat 3 dikalikan tangan kuadrat X yaitu X pangkat 3 dikalikan tangan kuadrat X. Udah sampai sini. Ada nggak di jawabannya? Kita cek. 3X kuadrat tangan X. Yang ada 3X kuadrat tangan X, ini ada ya, berarti antara AC sama E ditambah X pangkat 3 tambah X pangkat 3. Ini kan berarti tadi udah kita eliminasi nih ya, yang ada 3X kuadrat tangan X kan cuma A, C sama E, kemudian ditambah X pangkat 3, yang ada X pangkat 3 itu A sama E ya, berarti ini udah kita eliminasi. Nah, sekarang ini X pangkat 3 tangan kuadrat X, X pangkat 3 tangan kuadrat X, berarti jawabannya yaitu yang A. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.